Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami. Berbicaralah Engkau sebab kami siap untuk mendengarkan. Hanya melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diminta untuk mendefinisikan siapa atau apakah seorang sahabat, mungkin jawaban kita akan beragam. Mungkin kita akan menjawab, sahabat adalah orang yang tahu banyak hal tentang kita. Mereka tahu apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Atau kita akan menjawab, sahabat adalah orang yang tetap berada di sisi kita ketika orang lain pergi meninggalkan kita. Atau kita akan berkata bahwa sahabat adalah orang yang akan selalu mendukung kita dalam setiap situasi dan kondisi. Dan hari ini kita akan melihat surat yang ditulis oleh Paulus kepada sahabat atau teman baiknya, yaitu Filemon. Surat yang ditulis oleh Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 6 berbunyi demikian. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Demikian firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama, sebagai orang yang percaya, kita harus saling mendoakan. Paulus menunjukkan bahwa persahabatan dalam Kristus bukan hanya soal kedekatan, tapi juga soal doa. Maka tidak cukup jika kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan atau kebahagiaan kita sendiri. Tetapi kita juga harus berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka harus menjadi bagian dari doa kita. Semakin kita mengenal Kristus dan kebaikannya dalam hidup kita, maka kita ingin semakin berbagi berkat itu, agar semua orang terberkati, semua orang boleh bersukacita sebagaimana kita bersukacita. Maka mari menjadi pendoa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Lalu yang kedua, iman harus berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus berdoa agar persekutuan dalam iman Filemon bekerja untuk hal yang baik. Artinya iman itu harus terlihat dan dikerjakan secara nyata, bukan hanya sebagai status sebagai orang percaya atau Kristen, bukan hanya pengakuan di bibir yang berkata, aku ini orang yang beriman, aku ini orang percaya, tapi harus nyata dalam perbuatan. Melalui apa? Melalui kasih kepada sesama, sabar terhadap orang lain, mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat dosa yang diperbuat orang kepada kita, memberi pengampunan sebagaimana kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sudah menjadi pendoa bagi orang lain? Apakah iman kita sudah tampak dalam tindakan kita setiap hari? Mari kita merefleksikannya. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjadi orang percaya yang mau mendoakan sesama, dan orang percaya yang imannya berbuah serta berdampak. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami orang yang percaya mampu menjadi pendoa bagi sesama kami, dan iman kami boleh tampak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, sertailah kami dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami satu hari ini, biarlah kiranya iman kami terlihat di dalamnya.
Sertai juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, berikan segala sesuatu yang mereka perlukan, jangan biarkan mereka kekurangan. Berikanlah kami dari sakit, penyakit, dan juga mara bahaya. Ampunkan kami dari kesalahan dan dosa kami Tuhan, agar kami layak meminta kepadamu. Hanya melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.